sebuah tempat di mana keindahan alam dan budaya berpadu dengan begitu alami. It's a place where everything feels connected, calm, and timeless. Pantai Melasti adalah salah satu wujudnya. Ombak yang tenang, langit yang terbuka luas, dan ritme alam yang berjalan dengan apa adanya. Dan setelah ini, kita akan melihatnya dengan lebih dekat. Oke, sebelumnya perkenalan dulu dengan kakak siapa? Nama aku Glasia Mumtaz Pandrianto. Di mana nih? Dari Jakarta, Sekolah SMK Makarya Oke, Jakarta. berarti wisatawan lokal ya? Iya. Aku mau nanya, apa yang membuat kamu tertarik sih buat berkunjung ke Pantai Melasti ini? Karena dalam perjalanan menuju Melasti ini banyak banget pura-pura yang bagus. Terus juga dari pantainya sendiri bagus banget. Benar-benar airnya tuh adem gitu kan. Nggak terlalu panas juga sih ini. Pasirnya juga oke lah, nggak kotor-kotor banget. Oke, cuacanya mendukung gitu ya? Iya. Jadi nggak panas banget ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua tuh, menurut kakaknya apa sih yang perlu diperbaiki dari Pantai Melasti ini? Terutama mungkin kayak dari sampahnya atau orang-orangnya, warga lokal seperti itu. Menurut aku sih ya dari sampahnya ya. Terus juga lebih ketat aja dalam penjagaan. Soalnya ada banyak yang masih berenang di area terlarang. Itu aja sih. Oh, baik. Oke, terima kasih. Dan kakak siapa? Nama saya Fahri. Aku mau nanya nih, menurut kakaknya tuh potensi kegiatan wisatawan baru apa yang perlu dikembangkan dari Pantai Melasti ini? Usianya kurang, Ya, lalu kira-kira menurut kakaknya pedagangnya udah banyak apa belum? sedikit pantai masih kurang lah. Dari harga-harga produknya sendiri bagaimana, Pak? Produknya sangat mahal, minumannya mahal. Oke, kalau untuk orang-orang sekitarnya menurut kakaknya ramah kah atau gimana? Ramah. Oke, terima Rata kasih. gue sih. Oke, terima kasih. Baik, Dwi. Sebelumnya nih boleh tolong diperkenalkan namanya teman-teman kita dulu nih. Kalau nama beli Gusti, nama singkat Gusti. padat dan jelas. Oke. Jadi kita di sini mau tanya-tanya nih. Yang pertama nih mau tanya bagaimana sih manfaat langsung yang dirasain dari adanya wisata Pantai Melasti ini? Selain itu manfaat, bilangnya untuk masyarakat. Ini yang pertama, bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau dari yang dirasain sendiri dari adanya Pantai Melasti ini apa? Kalau boleh rasain, ya bisa dikatakan Bali sudah semakin maju, perkembangan sudah semakin besar dengan dikunjunginya Pantai Melasti ini oleh wisatawan dari berbagai mancanegara. Ini aku mau tanya untuk nama dari Dwi sendiri tuh boleh dikenalin dulu deh. Baik, terima kasih. Jadi nama saya Inyoman Surate. Saya profesi sebagai pemandu wisata. Kebetulan hari ini saya membawa rombongan dari Unesa Surabaya. Kalau nama panggilannya? Beli Nyoman juga boleh, beli Surate juga. Oke, langsung aja nih ya, Bli, Ya. untuk pertanyaannya. Aku mau tanya, kira-kira nih masyarakat yang ada di sekitar sini sih udah memanfaatkan potensi ekonomi belum? Potensi ekonomi dari wisata ini belum? Itu sudah pasti, soalnya dari awal dalam pembentukan dan pengembangan daripada Pantai Melasti ini sebagai wisata, yaitu ingin memberdayakan ekonomi kreatif masyarakat. Nah, seperti yang tadi adik kalau ke barat sana, Ya. nah itu kan lihat ada UKM warung-warung. Oh, ya. jual. Nah, jadi itu salah satunya. Kenapa? Karena Desa Adat Ungasan yang selaku pengelola daripada objek wisata Pantai Melasti ini ingin agar apa yang mereka lakukan dalam mengembangkan pesisir selatan di Desa Ungasan ini sebagai destinasi yang kemudian dikenal dengan nama Pantai Melasti, dan sudah tentu orientasinya untuk pengembangan ekonomi kreatif dari masyarakat. Good afternoon. My name is Tania, and who I am speaking to? What's your name? Isabel. Isabel. Madam, where are you from? From Spain. Spain. About Madrid. 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 Yeah. Is the capital. You going to Indonesia for holiday or for holiday? Yes. You are now in Pantai Melasti, Melasti Beach. I'm curious, what really interesting things that made you choose to come here? The people, the temple, all. Do you like the view? Yes. You like the view? Yes. Maybe do you have a spot for your favorite spot for picture? Take a picture. My favorite Sport. sport. Yeah, for take a picture. Do you have? No. You get some problem about using public facilities in here? Yes. Very facilities. Oh, so this place is very good. It's very good. That you will recommend this place to your friends maybe? Or, Yes, yeah, of course. of course. And then when you come to here, do you have a difficult for you to get here? Like the road or? No. No, so it's very fine here. It's Do you very like? easy. Okay, Very easy. do you like here? Yes. Thank you, Dad. Siang menjelang sore Ibu. Sebelumnya mohon izin Ibu bisa memperkenalkan diri. Nama saya Niwayan Suryasih, Irwayan pensiunan guru pensiunan guru. Ya, Biasa saya- dipanggil Ibu Suri. Ibu Suri. Ya. Jualan? Jualan di sini. Iya. Yang di sini udah hampir 6 tahun. 6 tahun. Ya dulu di sana tempatnya. Oh, di sebelah sana. Lebih kurang 6 tahun ya. Di tempat di sana terus kebakaran. Oh, Lantas ini. kebakaran. Tapi saya sendiri aja tidak terbakar. Oh, Saya utuh semua barangnya. semuanya utuh. Oh, Semua heran. mungkin Ya, dapat. Tuhan ya. Ya. melindungi. Eh, Untuk fasilitas yang dikasih pihak pengelola itu menurut Ibu apakah sudah cukup atau ada yang perlu dibenahi lagi? Nggak cukup. Ini kan desa yang punya Iya. 15 Banjar. Terus yang asli penduduk di sini baru boleh jualan di sini. Oh, Iya. Terus kita itu dikasih cuma tanah aja. Kita membangun ini jadi sendiri. tempatnya membangun sendiri. Sudah sendiri.
Tapi tiap bulan kena biaya 500.000 dan uang sampah 25. Terus bayar listrik, air sendiri. Listrik sama air Sendiri. tidak ikut dari 500.000 itu tak? Nah, lain. Kan sudah bertanya seperti ini. Apakah ibu ingin memiliki niatan untuk menambahkan barang dagangan atau memperluas tempat? Enggak boleh. Orang jatahnya segini-segini dari desa, kita enggak boleh. Oh, jadi dibatasi dari Ya, desa. Jadi tidak bisa. Jadi merata ini. Ya. Merata. Yang lola desa, Oh, yang mengelola desa adat Ungasan namanya. desa adat. Ungasan. Oke, juga ucapkan selamat siang sama adik-adik yang ada di Universitas Surabaya, di mana sudah bisa meluangkan waktunya untuk berlibur dan menikmati panorama yang ada di Pantai Melasti Ungasan Bali ini. Mohon izin Bapak untuk menanyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, dengan pengunjung yang ada di Pantai Melasti ini, menurut Bapak, apakah usaha Bapak ini terbilang sepi pengunjung atau tidak? Di sini, kalau dibilang sepi kita kan ada sini high session sama low session. Nah, pas pasang surut itu kan udah pasti ada. Kalau umpamanya musim hujan, seperti ya bulan-bulan Februari ini kan mungkin agak sepi termasuk low session, di mana pendapatan hari-hari sebelum dan sesudahnya itu ada perbedaan sedikit. Dimana kalau pas high session ini kita pendapatan pasti lebih banyak, kalau low session itu pasti agak berkurang. Dimana kalau sekarang kan banyak liburan anak-anak yang domestik, tamu domestik, itu mahasiswa lokal, itu internasional biasanya datangnya mereka Agustus, September, Oktober itu biasanya. Itu yang selama ini pasang surutnya itu ada di naik turun pendapatan pasti ada. Berarti kalau dari penjelasan Bapak tadi kan berarti kalau mama pengunjung di Pantai Melasti ini meningkat, berarti pemasukan meningkat. Kalau ya lagi pas hujan-hujan seperti itu, tamu kan pasti sedikit. Ya. Itu otomatis menurun pendapatan gitu. Usaha Bapak ini kan di bidang makanan. Untuk produk yang paling sering diminati oleh pengunjung itu biasanya apa Bapak? Menjualnya di sini merata, tergantung juga tamunya mau makan apa. Kita juga ada di sini daftar makan disebut menu. Di situ di menu itu kita sudah tertulis, sudah price listnya itu sudah ada. Dan tamu itu tidak mungkin berbelanja di atas itu, karena uangnya mereka sudah tahu uang sekian apa yang sudah makan. Tapi yang mendominasi untuk makanan itu sementara ini belum ada, semua rata, semua sama-sama mereka menikmati makanan itu. Baik Bapak, izin bertanya juga Bapak untuk dekorasi seperti ini tuh Bapak yang mengidekan atau bagaimana Bapak? Yang di dalamnya kayak interiornya kan kayak lucu gitu Bapak, menarik. Sebenarnya gini, yang bikin interior ini kan anaknya kakek namanya Julian, warung Juliana, dia adalah seorang chef, salah satu chef yang kerja di Marriott di Renaissance Uluwatu. Cuma desa itu memberikan cuma lahan panjang dan lebar sekian. Nah, kita yang bikin yang desain kita, tapi dengan ukuran yang sama. Gitu. Tapi desainnya kita bikin masing-masing orang itu warung punya desain masing-masing. Kreatifnya ya, kreatif ya. Ini termasuk bilang semua tamu bilang termasuk antik dia bilang. Tapi memang seperti ini. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa pesan kakek tadi itu, belajar sungguh-sungguh. Pasti berhasil.